Ada memang banyak sekali macam-macam kekayaan intelektual yang kalau diklasifikasi ada dua ya, yang komunal dan yang personal. Nah, yang komunal itu ada yang tadi sudah dijelaskan, ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada indikasi geografis, ada sumber daya genetik. Nah, kalau yang personal itu memang betul yang disampaikan termasuk diantaranya hak cipta. Betul, itu hak cipta memang betul-betul dia personal karena sebagian besar itu diajukan oleh natural person, bukan rex person. Misalnya lagu gitu Pak. Iya, betul, lagu, buku, semacam itu. Nah, kemudian ada yang hal lain yang sifatnya adalah milik industri, tapi ini sebenarnya personal, yang saya bilang rex person. Ada paten, ada merek, ada desain industri, ada rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada varietas tanaman. Nah, saya kira kalau kemudian kita bicara dalam konteks Nusa Tenggara Timur dan kemudian memajukan iklim usaha, ini kalau saya, Pak Ferry, saya cenderung untuk mendorong, karena yang paling mudah kita lakukan adalah mendorong pendaftaran KI berupa merek, karena produk tradisional dari UMKM atau produk personal itu di sini mudah sekali, dan saya kira ada banyak sekali sentra-sentra industri kecil UMKM atau personal yang kemudian membuat produk tapi masih tanpa merek. Kalau diberikan merek akan lebih baik. Dan sebenarnya kalau tadi kita bicara tentang pendaftaran KI untuk usaha kecil menengah itu juga ada perlakuan spesial, jadi biayanya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika itu kategori umum, semacam itu. Iya, betul. Iya, saya kira itu. Oke, baik, terkait dengan pertanyaan itu. Sekarang ini kan Pak Arfan dan Ibu Erni butuh bagaimana pemerintah mendorong ini. Kita berharapkan pemerintah daerah yang melihat bahwa ini adalah sebuah kekayaan. Kalau seandainya didaftarkan akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, semestinya pemerintah harus care gitu. Oh ya, saya segera mendaftar seperti ini. Harapan Pak Arfan dengan Ibu Erni terhadap pemerintah daerah ini seperti apa? Saya pribadi memang melihat bahwa perlu dorongan pemerintah daerah, Pak. Bagaimanapun juga masyarakat itu akan bergerak lebih leluasa ketika kemudian pemerintah memberikan dorongan atau fasilitas, termasuk fasilitas regulasi. Jadi kita memang secara nasional ada banyak sekali undang-undang yang sudah dibuat, ada undang-undang tentang cipta, paten, merek, dan lain-lain, itu banyak sekali. Tetapi pada level daerah implementasinya ini juga harus dibuat. Kalau menurut saya itu menunjukkan keberpihakan. Nah, selama ini sebenarnya di pemerintah daerah itu sudah ada beberapa OPD ya, dinas-dinas yang sebenarnya punya fungsi untuk mendorong produk-produk yang ada di masyarakat itu didaftarkan kekayaan intelektualnya. Misalnya dinas perindustrian, kemudian dinas koperasi UMKM, itu saya kira masing-masing punya, meskipun ada juga yang lain. Nah, tadi saya sempat menyinggung terkait dengan desa yang ada 3.353 tadi itu yang masing-masing punya produk. Artinya saya melihat ada OPD yang penting juga, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini sangat penting untuk kita dorong agar bergerak juga untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat dan pendampingan bahwa masyarakat itu sebenarnya punya kemampuan loh untuk membuat sebuah produksi yang nanti dapat bersaing di level internasional. Kalau saya meyakini bahwa sebenarnya saya bisa meyakini itu. Jadi nanti tinggal bagaimana kita mengemas produk yang ada di masing-masing desa. Apalagi kita kan sudah juga mengetahui bahwa saat ini desa itu sedang jadi primadona, Pak Ferry. Ada dana desa yang kemudian di sana juga ada badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, BUMDes ini juga nanti bisa bergerak macam-macam. Nah, ini sebenarnya merupakan kekuatan-kekuatan yang tumbuh di masyarakat yang bisa bergerak untuk membantu masyarakat luas
menjadi semakin berdaya dan kemudian pada akhirnya meningkatkan perekonomian mereka, kesejahteraan mereka. Ya itu akan berimbas, tidak akan lagi ada stigma bahwa oh kita ada daerah yang tertinggal dan seterusnya. Dengan situasi semacam itu, pemberdayaan masyarakat dan kemudian nanti ada bimbingan. Saya yakin pemerintah daerah itu di dinas-dinas tenaga kerja misalnya, itu mereka ada pendampingan bagaimana agar masyarakat bisa membuat sebuah produk yang baik dengan sebuah proses produksi yang baik, dengan promosi yang baik, distribusi yang baik, sehingga nanti pemasaran yang baik itu akan mendorong juga produk-produk itu berkembang lebih luas.